Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah orang tua perlu meminta maaf kepada anak-anak mereka? Ini adalah pertanyaan yang banyak orang pikirkan. Beberapa mungkin merasa itu tidak penting. Mereka percaya orang tua selalu benar. Atau mungkin mereka berpikir meminta maaf menunjukkan kelemahan. Tapi benarkah begitu? Mari kita pikirkan bersama. Kita perlu memahami bahwa setiap interaksi yang kita miliki dengan anak adalah sebuah pelajaran. Ini mengajari mereka sesuatu tentang hubungan, rasa hormat, dan bagaimana menangani kesalahan. Jadi, tindakan sederhana mengucapkan maaf lebih dari sekadar beberapa kata. Ini adalah momen pengajaran dan koneksi yang kuat, yang membentuk bagaimana mereka melihat dunia dan tempat mereka di dalamnya. Permintaan maaf itu seperti jembatan. Ini menghubungkan dua hati setelah konflik. Ketika orang tua membuat kesalahan dan semua orang tua pasti melakukannya, sebuah celah bisa terbentuk. Anak mungkin merasa bingung, terluka, atau bahkan tidak dianggap. Mereka mungkin bertanya-tanya apakah perasaan mereka penting. Permintaan maaf menutup celah itu. Ini memberitahu anak, aku melihatmu, aku mendengar perasaanmu, aku membuat kesalahan dan kamu cukup penting bagiku untuk mengakuinya. Ini sama sekali bukan tanda kelemahan, bahkan, ini adalah tanda kekuatan yang besar. Ini menunjukkan bahwa orang tua cukup percaya diri untuk bersikap rentan dan jujur. Kejujuran ini membangun fondasi kepercayaan yang bisa bertahan seumur hidup. Mari kita pertimbangkan skenario sebaliknya sebentar. Apa yang terjadi ketika orang tua membuat kesalahan dan tidak pernah meminta maaf? Anak dibiarkan mencari tahu sendiri. Mereka mungkin mulai percaya bahwa tidak apa-apa mengabaikan perasaan orang lain. Atau lebih buruk lagi, mereka mungkin berpikir kesalahan itu entah bagaimana adalah kesalahan mereka. Ini bisa menciptakan banyak kebingungan dan ketidakamanan. Mereka belajar bahwa dalam hubungan, orang yang memiliki lebih banyak kekuatan tidak perlu bertanggung jawab. Ini adalah beban berat bagi seorang anak. Mereka belajar pola perilaku yang mungkin mereka ulangi dalam persahabatan dan hubungan masa depan mereka, menciptakan siklus konflik yang tidak terselesaikan. Jadi, jawaban atas pertanyaan kita adalah, ya, yang jelas. Meminta maaf kepada anak tidak hanya penting, itu sangat penting. Ini adalah bagian mendasar dari pola asuh yang penuh hormat dan sehat. Ini mencontohkan jenis perilaku yang kita ingin anak-anak kita pelajari. Kita ingin mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang bisa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kita ingin mereka menjadi orang yang menghargai kejujuran, dan bisa memperbaiki hubungan ketika ada yang salah. Semuanya dimulai dari kita. Dengan mengatakan, aku minta maaf, kita memberi mereka salah satu hadiah paling berharga, cetak biru tentang bagaimana menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, dan cerdas secara emosional. Jika meminta maaf begitu penting, mengapa banyak orang tua merasa sulit? Salah satu alasan terbesar adalah harga diri atau ego. Banyak orang dewasa tumbuh dengan gagasan bahwa orang tua harus selalu terlihat sempurna dan terkendali. Mereka khawatir bahwa mengakui kesalahan akan membuat mereka kehilangan wibawa di mata anak mereka. Mereka berpikir, jika aku mengatakan aku salah, apakah anakku masih akan mendengarku? Apakah mereka akan kehilangan rasa hormat kepadaku? Ketakutan ini berasal dari pandangan tradisional tentang pola asuh, di mana wibawa didasarkan pada kesempurnaan. Tapi wibawa sejati tidak datang dari kesempurnaan. Itu datang dari menjadi nyata dan dapat dipercaya. Alasan lain adalah bagaimana kita dibesarkan. Banyak orang tua saat ini tidak pernah melihat orang tua mereka sendiri meminta maaf. Itu bukan sesuatu yang terjadi di rumah mereka. Jika kamu tidak pernah mengalaminya, sangat sulit untuk tahu bagaimana melakukannya sendiri. Rasanya bisa canggung dan tidak wajar. Ini seperti mencoba berbicara bahasa yang belum pernah kamu pelajari. Tanpa model untuk diikuti, orang tua bahkan mungkin tidak menyadari bahwa permintaan maaf diperlukan. Mereka mungkin hanya melanjutkan setelah konflik, berharap waktu akan memperbaiki segalanya. Tapi keheningan seringkali meninggalkan luka yang tidak sembuh. Dan anak belajar bahwa mengabaikan masalah adalah cara menanganinya. Terkadang, orang tua merasa bahwa alasan mereka marah itu dibenarkan. Misalnya, orang tua mungkin berteriak karena anak mereka tidak mendengarkan atau melakukan sesuatu yang berbahaya. Dalam pikiran mereka, reaksi mereka adalah hasil langsung dari perilaku anak. Mereka mungkin berpikir, ya, aku tidak akan berteriak jika kamu tidak melakukan itu. Meskipun tindakan anak mungkin salah, reaksi orang tua adalah masalah terpisah.
Mungkin saja kedua belah pihak salah. Orang tua bisa meminta maaf karena berteriak sambil tetap mengatasi perilaku buruk anak. Memisahkan keduanya adalah keterampilan yang membutuhkan banyak kesadaran diri dan kontrol emosi. Akhirnya, beberapa orang tua hanya tidak ingin merasakan ketidaknyamanan yang datang dengan mengakui kesalahan. Meminta maaf berarti menghadapi ketidaksempurnaan kita sendiri. Itu berarti mengakui bahwa kita menyakiti seseorang yang kita cintai. Itu bisa menimbulkan perasaan bersalah dan malu, yang merupakan emosi tidak nyaman untuk dihadapi. Rasanya bisa lebih mudah untuk menyalahkan anak, atau berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Tapi menghindari ketidaknyamanan ini ada harganya. Ini mengajari anak-anak kita untuk juga menghindari perasaan mereka dan menghindar dari mengambil tanggung jawab. Menghadapi ketidaknyamanan itu adalah tindakan berani yang menunjukkan kepada anak-anak kita bagaimana menangani emosi sulit dengan keberanian. Manfaat terbesar ketika orang tua meminta maaf adalah penguatan ikatan orang tua anak yang luar biasa. Permintaan maaf adalah tindakan koneksi yang kuat. Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada anak, hubungan kita lebih penting daripada harga diriku. Ketika seorang anak merasa terluka atau disalahpahami, permintaan maaf dari orang tua bisa terasa seperti pelukan hangat untuk hati mereka. Ini memvalidasi perasaan mereka dan membuat mereka merasa dilihat dan dihargai. Ini membangun rasa aman emosional dan kepercayaan yang mendalam. Anak belajar bahwa bahkan ketika ada yang salah, hubungan itu cukup kuat untuk diperbaiki. Kepercayaan ini adalah fondasi untuk komunikasi terbuka saat mereka tumbuh menjadi remaja dan dewasa muda. Manfaat besar lainnya adalah mengajarkan anak-anak keterampilan hidup yang vital, bagaimana bertanggung jawab. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang kita lakukan daripada dari apa yang kita katakan. Ketika kita mencontohkan bagaimana mengakui kesalahan kita, mereka belajar melakukan hal yang sama. Mereka melihat bahwa setiap orang membuat kesalahan, bahkan orang dewasa, dan yang penting adalah bagaimana kamu memperbaikinya. Ini adalah pelajaran yang akan mereka bawa ke dalam persahabatan mereka, kehidupan sekolah mereka, dan akhirnya karier mereka. Seorang anak yang tahu bagaimana meminta maaf dengan tulus lebih baik dalam menyelesaikan konflik, menjaga persahabatan, dan membangun hubungan yang sehat sepanjang hidup mereka. Mereka belajar bahwa maaf bukanlah kata kekalahan, tetapi alat untuk penyembuhan. Selain itu, permintaan maaf orang tua membantu anak mengembangkan empati. Ketika kita meminta maaf, kita mengakui dampak tindakan kita terhadap mereka. Kita mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Aku minta maaf, aku berteriak. Pasti menakutkan bagimu." Ini membantu anak menghubungkan perasaan mereka, yaitu takut dengan tindakan kita, seperti berteriak. Ini mengajari mereka untuk berpikir tentang bagaimana perilaku mereka sendiri memengaruhi orang lain. Mereka mulai memahami bahwa orang lain memiliki perasaan, dan bahwa tindakan mereka bisa menyakiti atau membantu perasaan tersebut. Ini adalah awal mula empati, kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain, yang merupakan landasan kecerdasan emosional. Akhirnya, meminta maaf kepada anak-anak kita sebenarnya meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional mereka. Ketika konflik dibiarkan tidak terselesaikan, anak-anak bisa menginternalisasi perasaan negatif. Mereka mungkin merasa cemas, tidak aman, atau bahkan percaya bahwa mereka buruk. Permintaan maaf yang tulus bisa mengangkat beban ini. Ini membersihkan suasana dan memungkinkan semua orang untuk bergerak maju tanpa membawa dendam atau rasa bersalah. Ini menunjukkan kepada anak bahwa perasaan mereka sah, dan bahwa mereka pantas diperlakukan dengan hormat. Rasa harga diri dan keamanan emosional ini sangat penting untuk harga diri mereka. Mereka belajar bahwa mereka layak dihormati, bukan karena mereka sempurna, tetapi hanya karena mereka manusia. Mari kita bayangkan situasi sederhana sehari-hari. Seorang ibu sibuk bekerja dari rumah. Putranya yang masih kecil terus mengganggunya, meminta camilan. Setelah gangguan kelima, sang ibu kehilangan kesabaran dan membentak, "Tinggalkan aku sendiri, tidak bisakah kamu lihat aku sibuk?" Wajah anak itu murung, dan dia diam-diam meninggalkan ruangan. Kemudian sang ibu merasa bersalah. Dia tahu reaksinya terlalu kasar. Dia beristirahat, mencari putranya, dan duduk bersamanya. Dia berkata, "Mama minta maaf tadi membentakmu. Mama sedang stres dengan pekerjaan. Tapi tidak baik Mama menggunakan nada seperti itu padamu. Bisakah kita mulai lagi?" Contoh ini menunjukkan permintaan maaf yang nyata dan efektif.
Sang ibu tidak membuat alasan. Dia tidak mengatakan, "Mama minta maaf, tapi kamu mengganggu." Sebaliknya, dia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya, mengatakan dia membentaknya. Dia menjelaskan perasaannya tanpa menyalahkan anaknya, mengatakan dia sedang stres. Yang terpenting, dia memvalidasi pengalamannya dengan mengatakan tidak baik baginya untuk menggunakan nada itu. Dengan meminta untuk memulai lagi, dia menawarkan cara untuk memperbaiki situasi dan terhubung kembali. Pertukaran sederhana ini mengajarkan putranya bahwa bahkan ketika ibu membuat kesalahan, dia akan kembali dan memperbaikinya. Ini memperkuat ikatan mereka dan rasa aman anaknya. Berikut adalah contoh lain. Kali ini dengan seorang remaja. Seorang ayah berjanji akan menjemput putrinya dari rumah temannya pukul 9 malam. Tapi dia asik mengobrol dan lupa. Baru tiba pukul 9.45 malam. Putrinya kesal dan khawatir. Ketika dia tiba, alih-alih bersikap defensif, sang ayah segera berkata, "Ayah minta maaf sekali, ayah terlambat. Ayah benar-benar lupa waktu, dan itu salah ayah. Kamu pasti khawatir. Ayah janji akan menyetel alarm di ponsel ayah lain kali, agar ini tidak terjadi lagi." Dia mengakui kesalahannya, memvalidasi perasaannya, dan menawarkan langkah konkret untuk mencegahnya terjadi lagi. Kesimpulannya, mengatakan, "Aku minta maaf" adalah salah satu alat paling ampuh yang dimiliki orang tua. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi demonstrasi kekuatan, cinta, dan rasa hormat yang luar biasa. Ini mengajarkan anak-anak kita bahwa tidak ada yang sempurna, bahwa hubungan layak diperbaiki, dan bahwa mengambil tanggung jawab adalah bagian inti dari menjadi orang yang baik. Ini menutup jarak yang tercipta oleh kesalahan dan membangun jembatan kepercayaan yang dapat menahan tantangan tumbuh dewasa. Dengan merendahkan diri untuk meminta maaf, kita tidak kehilangan wibawa. Kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan dan rasa hormat anak kita seumur hidup. Itu adalah pelajaran yang layak diajarkan.